Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TPRI di mana saja berada? Maaf pula kopi aku agak miring ya. Nah, kebenaran ke dulu. Nah. Kaca-kaca nak keluar nak mulai. Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu lagi di rangkaian acara Hikmah Ramadan di hari ke-24 dan juga bertepatan dengan 26 April 2022 dan 24 Ramadan 1443 Hijriah. Sejak biasa pemirsa TPRI, acara Hikmah Ramadan hadir di layar kaca sampai ke merapat pukul 6 menyo kaget. Sedikit kita informasi ke kalau beduk dan azan maghrib sehari ini itu jam 18:03 atau jam 6:03. Dan kagetnya juga pacak bertanya-tanya seputar masalah agama di 0711 311 454. Tema kita hari ini agak sedikit menyayat hati apa ke tema ini disengaja ke karena presenternya Yai Najib, jadi dicari ke tema yang sedikit agak sedikit menyindir ini. Berlindung dari neraka. Dan pemirsa TPRI di mana berada, sebelum kita membahas lagi masalah berlindung dari neraka, sejenak akan kita dengarkan terlebih dahulu lantunan pembacaan firman-firman Allah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Bapak Dimroh Ayub SAG, akan membacakan surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا
إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa TPRI di mana berada, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, cuman bukannya bidang neraka yang berkompeten di bidang agama maksudnya. Saya itu kan Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Ustadz inilah iya, sakit dari sini rasa udah. Sebenarnya pertanyaan sehat Ustadz tuh kita bertemu sehat apa? Itu tuh salah satu pertanyaan basa-basi rasa gue. Sehat apa ya? Sehat lah, sakit. Mungkin kita bertemu cek panggung ini, itu kan? Iya, jangan tak kata muka dimahnya. Kita tanya, ada duit? Oh, pasti ya kata. Nah, mungkin Ustadz tausiah penghantar kita berlindung dari neraka ini. Mana lah caranya? Ngeri ya, aku ngeri. Iya, aku juga mentau tadi aku cancel ke baik kali ini. Karena aku jengok-jengok, tak mungkin aku masuk sini. Ya, terus Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Ya Najib, MC yang luar biasa, MC kondang nih di Kota Palembang, Sumatera Selatan nih. Kawan-kawan hadro yang hadir di studio, para pemirsa TPRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Sore hari ini kita dibekali judul berlindung dari neraka. Agak serem memang judul ini, tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi penghantar untuk kita berpikir lebih panjang lagi ya. Jadi ada satu zikir yang diajarkan yang sering kita baca setiap habis sholat, itu adalah Allahumma azirna minan nar. Jadi kalau kita habis sholat maghrib dengan sholat subuh itu dibaca 7 kali, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan neraka ini dan malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah, pada saat itu Rasulullah menangis. Mengapa Rasulullah menangis? Kata malaikat Jibril, demi Allah ya Muhammad, kalaulah ada kebocoran setitik lubang jarum baik di neraka itu, niscaya semuanya luluh lantah karena panasnya bara api neraka ini. Jadi panasnya api neraka ini ketika pertama kali dihidupi Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Sampai Rasulullah dikabarkan pada saat itu sakit ketika bara api neraka ini dihidupkan. Kenapa Rasulullah menangis? Karena Rasulullah mengetahui bahwa ada umatnya yang bakal nyicip baik. Maka kalau umat Rasulullah ini, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat aku ini masuk surga kata Rasulullah. Ilaman aba, kecuali yang tak galak. Jadi ada yang tak galak masuk surga ini, berarti tempatnya neraka. Karena pilihan kita ni kata cuma dua. Kapan lewat neraka, surga. Kapan lewat surga, neraka. Jadi kalau orang galak ngomong, aku ustaz tak usahlah nak masuk surga ustaz, yang penting jangan masuk neraka, sak kelakar itu nak di mana kau emperan apa? Iya, itu nak mati berarti. Iya, mana ada. Aman lewat dari neraka, ya surga dah kata urusan. Kapan kita tidak masuk surga berarti kita ada di neraka. Karena cuma ada dua itulah jalan. Ya kan? Ashabul yamin atau ashabul simal, termasuk di golongan kanan atau termasuk di golongan kiri. Maka daripada itu wajib kita kemudian berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari api neraka ini. Kenapa? Karena panasnya bara api neraka itu luar biasa panasnya. Sampai Rasulullah pun menangis. Rasulullah ini luar biasa pedulinya dengan kita ini. Baru neraka diciptakan, dia sudah sedih. Bakal ada umat yang bakal masuk ke dalam neraka itu. Saking kesayangnya Rasulullah SAW dengan kita. Nah, salah satu jalan supaya kita bisa berlindung dari api neraka ini adalah lewat jalan Ramadan ini sebenarnya. Jadi Ramadan ini asal kalimatnya Ramdo. Ramdo itu artinya panas. Pembakaran ada orang ngomong. Kenapa disebut Ramadan ini? Kamu juga lah cuaca Ramadan ini kan panasnya bukan main. Sebenarnya itu pembakaran dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan ini. Jadi selama sebulan ini kita dipanggang, dihancurkan, dihabiskan dengan harapan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan iman dan kesungguh-sungguhan, Allah ampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. Itu kalau pagi sampai ke beduk. Kalau habis beduk ke malam, hadisnya man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dua di situ. Ada man shoma, ada man qoma. Kalau man shoma tadi yang puasa, kalau man qoma ini siapa yang berdiri, maksudnya qiyamul lail. Siapa yang berdiri tarawih lah. Siapa yang bertarawih di bulan suci Ramadan dengan iman dan kesungguh-sungguhan, maka diampunkan oleh Allah seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Artinya dia bisa terbebas dari api neraka. Aku nanya itu Ustaz. Wes. Yai Najib banget gitu ya. Iya, Karena uang ini kadangan bertarawih ini kalangan salah niat ya. Ada yang lemak di sini rami kapan lagi keluar kalau tidak Ramadan ya. Niatnya bukan nak sholat, bukan nak tarawih. Ada yang apalah kita jalan-jalan mela yang penting nengok masjid, alamu dak masjid. Ada yang macam itu. Ada yang memang dia manqoma, memang mendirikan ibadah itu karena Allah. Bahkan ada juga jemaah yang muntaber. Mundur tanpa berita. Iya. Itu biasanya dia duduk dekat lawangnya. Jadi dia ngawas dulu nyengok. Kalau lenggak imam ni tak ada benar, mundur dia. Iya.
Yang kelima Bismillahirrahmanirrahim. Lah tadi dalu ini dalu. 9 kita baliknya. Iya mulai imam baru Fatihah hilang mama itu nah Iya. itu namanya jemaah muntaber itu kamu cak kita ceramah kira ceramah ni lemak dengar kenyo mendak lemak menculat ya kayaknya aku menceramah aku awasi dulu ni yang dekat lawang tu yang dekat pintu itu jadi kapan dia ngilang berarti tidak bagus ceramah kita tu cuman kita ceramahnya bagus dia biasanya sampai selesai insyaallah ya. Jadi kalau siapa mendirikan ibadah Ramadan ini dengan iman dan kesungguh-sungguhan memang datang kepada Allah itu dengan sepenuh hati maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Makanya berbahagia wong yang puasa di bulan Ramadan ini sebulan penuh, dia melaksanakan ibadah Ramadan dengan iman dan ihtisaban, begitu malam takbiran mati. Oh, gitu ya. Nah, itu bukan aku, Cak Ustaz. Jangan kau amin dulu. Ya makanya bukan aku tadi. Oke dulu, kau tuh angsuran masih banyak. Iya. Malahan mati nih lah selesai kalau asuransi. Lunas langsung. Berbagi lah yang hidup. Jadi kita berdoa kepada Allah minta. Jadi sudah berpuasa dengan sungguh-sungguh, dosa diampun ke mati. Itulah disebut dengan fitrah, suci, bersih. Suci bersih. Kita liwat ke yang suci nih Ustaz. Iya. Baik pemirsa di mana baik berada, jangan kemana-mana, kami bakal baik lagi sudah yang siko ini dan kali ada juga tim Hado dari Sabnul apa nama kamu? Subhanul Mustafa. Baik, kami akan kembali sesudah yang lewat ini. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar Adit. Enggak, Pak. Yang dua ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari Sudah Pak, jadi berapa ya? 20.000, Mas. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama lo nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Ini Mencintai rekam tanpa siapa pamrih ini? selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan. Kita dicoba melalui persoalan keluarga. Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baik. وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا رسول الله يا نبي يا شفاعة وهدى
اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Di mana berada? Ini tadi penampilan dari Hadro Subanul Mustafa. Jadi bagi pemirsa TPRI di mana berada, kalau nak ada acara jangan sungkan-sungkan ngajak mereka-mereka ini, pacak juga diajak ke rumah. Kalau misalnya pemirsa tidak katik duit, mereka-mereka ini juga pacak dibayar dengan hasil bumi. Ya, tapi semobil. Kates mobil, cek itu kan beras mobil. Ya, kakek itu dijual ke nyawa aja duit. Nah, ya, Najib kami nak panggil grup Hado itu cuma nak kata duit, ada belewas mobil, tidak apa-apa terima. Ya gawat ke pasar induk itu belewas dijual ke, boleh duit. Dan masih kita tunggu ke kakeknya. Sekarang nak bertanya-tanya di 0711311454 nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Kalau nak bertanya seputar masalah ekonomi, masalah politik, nah itu bukan bagian kita Ustaz. Itu. Nah, sebagai kita nunggu penelpon Ustaz, mungkin ada sambungan dari berlindung dari neraka tadi? Iya, belum sambungan dari neraka tuh anak nyok budak-budak kecil nih main hadro ini senang. Iya. Ya, bukan main nih. Walaupun anak nyok gorokannya nak lepas di hausnya nih budak ini. Iya. Budak masih kecil suruh nyanyi puasa pula, tidak puasa lah kita oleh kau pakai puasa. Cuman berapa tahun umur yang ini? Berapa tahun? 11 tahun ini? 10 kecil lah itu. Cak badan baik. Kecil baik badan juga kalau umur 7 tahun atau 8 tahun. Cuman aku umur 10 dengan 11 tu Ustaz mungkin belum masuk TV. Aku umur dengan umur 10 11 tu yo masih. Kau masih ngejar layangan sudah upahan. Jatuh Ustaz lanjut. Ya, nah, jadi kita telepon dulu ya. Nah, telepon ya, telepon dulu. Assalamualaikum. Halo. Putus, ya biasa. 24 Ramadan ini cek itu kan. Iya. Pastikan dulu pemirsa sebelum telepon itu pastikan ada kuota, tidak pakai pulsa ya. Pastikan ada pulsa cek itu karena ini 0711311454 tidak pacak ada telepon pakai WA. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Bu Ruli di Plajo. Oh, Bu Ruli di Plajo. Lah berapa hari Bu boleh puasa cak lesu lah? Ya sudah yang keberapa ya? 25 hari ya. Oh, 25 hari nului pasti Bu. Ya, ada 25, saya itu kan. Ada Ibu Indra 25 ya nului kita berarti sehari. Ya, ya apa-apa. Jangan sampai kurang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas tadi terputus ini. Iya. Malah terputus pas nyambung lagi. Sakti. Iya sakti telepon ibu ini. Nak nanya apa Bu Uli? Makasih ya Mas ya. Saya mau tanya ke Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya Bu. Pak Ustadz saya numpang tanya. Di dalam bulan puasa ini kita selalu dihimbau untuk bersedekah. Jadi kita bersedekah, tapi ada orang non-muslim
dia mau ikut juga untuk bersedekah. Apakah kita boleh menerima sedekah mereka untuk membagikan sembako kepada orang-orang muslim? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedekah dengan orang. Tapi tak tunjuk ubah agama kan? Wong non muslim wong non muslim bersedekah dengan wong kita muslim. Oh, dia bersedekah ngunjuk Iya, ngajak nunjuki kita makan, minum, sembako. Nah, boleh tak wong kita ni nerima ya? ya? Makanannya halal jelas, sejak berhasil kan. Hablum minanas itu namanya. Tidak hubungan sesama manusia. Tapi dengan tanpa embel-embel, artinya tidak ada syarat atau apa. Karena banyak orang-orang yang non muslim yang memang kadang dia bertetangga baik dengan orang muslim. So jauh-jauh anak dewe bertetangga dengan orang non muslim. Kalau lebaran saling jo makanannya. Iya. Tapi kan makanannya itu jelas, kita tahu. Iya. Memang kalau ayam memang ayam nian, bukan makanan yang tidak jelas. Atau dia ngenjuk makanan-makanan yang memang dijual di umum biasa, ya silahkan. Itulah namanya disebut dengan hablum minanas. Tapi bab tauhid, bab keyakinan ya lakum dinukum waliyadin. Jangan laju gara-gara makanan sering diinjuk nih tadi, laju kiblat berbalik arah. Itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi kepanjang kita memang itu sebatas hubungan bertetangga baik, ya silahkan, ya, itu masalah, diperbolehkan. Ya, namanya tidak ada larangan. Yang penting dengan catatan bahwa makanan yang dimakan itu memang makanan yang jelas, maksudnya. Yang memang yang jelas kehalalannya itu. Minimal kalau misalnya dia beli di luar, main aja kan musim sudah beli jadi Ustaz, bukan muat. Itu kan kita tahu ngenjuk roti kaleng, ngenjuk beras, laju bismillah. Halal itu ya, kan. Ndak galak geser keripai aduh. Gawak KPI ini banyak maju ini. Oh, yang lantak kalau orang main. Baik, pemirsa di mana berada, masih kita tunggu ke di 0711 311 454. Nah, bertanya-tanya seperti masalah agama Islam pastinya. Nah, balik-balik ke sambungan tadi Ustaz, berlindung dari neraka. Jadi memang perlindungan dari api neraka ini wajib kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru-guru kita, ulama kita rata-rata dengan mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan satu zikir yang dibaca setiap sholat ya. Jadi kalau sholat maghrib dengan subuh dibaca 7 kali, kalau dia sholat biasa, zuhur, asar misalnya dengan isya itu cuma dibaca 3 kali. Itu kalau guru ana dulu ngajar, kenapa dia dibaca 7 kali? Allahumma azirna minan nar. Kita minta dengan Allah ditutupkan 7 pintu neraka itu. Saking ke kita ini takutnya masuk ke dalam api neraka itu. Karena Rasulullah sudah ngasih bayangan, bocor sedikit baik kata malaikat Jibril ya Muhammad, dinding neraka itu langsam gitu. Langes ya maksudnya. Nah, kau belum kena neraka lah langes nih. Iya. Bayangkanlah apalagi kita sambar di api neraka laju, jangan main-main. Kenalin lagi kita jaga. Itu ngentak api. Nah, bayangannya mah ini panasnya api neraka itu lebih panas 1000 kali lipat dari api dunia. Jadi kalau kita ambil korek api, kita tunu ke di tangan kita ini, ya. Kalau itu panas, api neraka 1000 kali lebih panas daripada itu. Nyebut. Nyobo, coba ke balik ini. Payo sih, kamu nak nyobo. Ambil honor aku nak nyobonya. Asli, jangan main-main. Artinya memang kita jangan bergurau soal bab neraka ini, wajib kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala dan minta berlindung. Karena Rasulullah SAW begitu khawatirnya kalau ada umatnya ini yang masuk ke dalam api neraka. Apalagi masuk di neraka yang paling bawah, neraka jahanam. Itu perjalanan 70.000 tahun ya, untuk nyampe. Sampai bawah itu? Iya, dari pucuk. Kau diuntal ke misalnya dari pucuk Iya. Ini kau diuntal ke sana ya ini. Arab lo ada. Diuntal ke dari pucuk berentum kata guru anak ke bawah tuh 70.000 tahun. Ada kemungkinan nyangkut tak Ustaz? Baca, kalau ada yang ningkep. Ada pohon-pohon macam ini. Nggak belum sampai sangkut. Hati urusan ya, nyangkut-nyangkut sana masih dentum tuh lah di bawah telah nunggu itu. Itu ceritanya masuk, belum cerita naik, diuntal ke dari pojok lebih cepat biasa nyampe lagi 70.000 tahun. Saking keparahnya api neraka itu. Jadi memang kita ketika sholat itu berzikirlah sepenuh hati dengan Allah, minta supaya kita berlindung dari api neraka. Terus kita baca doanya Abu Nawas, syair Abu Nawas. Abu Nawas itu pintar dia bersyair. Abu Nawas kan terkenal memang kan. Kalau was Palembang tuh ujung 8. Pak Pandi. Iya, beda tipis lah dengan kayak. Iya. 78 enggak. Bermisan dengan Abu Nawas tuh. Abu Nawas tuh hidup, aku nih hidup. Kawan kami. Mindo berarti. Apa kata Abu Nawas dengan syairnya? Ilahi ilah Sulil firdasi ala wala akhwa ala naril jahimi. Nah ini payah
kayak wong tahu suara ni merdu panggil wong Jakarta ini lagi. Hadro kaget saya itu kan. Iya, masih putus budak hadro Cuman dengan suara masalah gitu. untuk ceramah udah hadro nih. Itu ya. Banyak baginya. Iya, banyak lagi netaknya Banyak juga. Apa kata Abu Nawas? Ya Allah, apa namanya, sungguh kami ini tidak sanggup apa namanya nak masuk surga kalau dengan amal kami ini. Rasanya cuma sedikit nian kami ini beramal nak masuk surga itu rasa tidak sanggup, tapi ya Allah kami tidak kuat kalau nak masuk neraka. Nah, itu cara Abu Nawas tuh. Bahasa Abu Nawas itu memang bahasa tingkat tinggi. Dia nak masuk surga karena amal dia ngerasa tidak pantas, tetapi di neraka tidak kuat. Ya, kalau bahasa kita tuh masih nak surga tuh lah Abu Nawas kan, kira-kira kan. Ini bahasa Abu Nawas yang luar biasa. Dia meminta kepada Allah berlindung dari api neraka ini. Nah, jangankan kita manusia, wong setan belis wae kalau pacak nyesel dia ya. Kenapa setan iblis itu mati-matian ngodah kita supaya ngerewangi dia di neraka? Karena dia tahu. Pedihnya juga itu. Oh, wong ngomong dengan aku, Ustaz. Iblis itu kan dari api. Masuk dalam neraka. Neraka itu api ladas, belis tidak apa-apa. Iya, pecah mandi dia. Uji kau ladas dari mana? Sekarang aku nak nanya dengan kau. Ngapa Ustaz? Ini nah dari apa tu buat? Dari kulit Ustaz. Tangan aku dari kulit kan? Iya. Pipi kau tu dari apa aja aku? Dari kulit Ustaz. Coba parak sini, aku tabok dulu. Sakit tak? Harusnya kan kulit bertemu kulit mestinya tidak sakit. Iya kan? Ini kulit. Ini kulit. Ya ada nak nyoba. Laju. Kapan dia berdempang pedas? Itulah belis itu. Api bertemu api, justru dia yang lebih panas daripada kita. Kita ini kan dari tanah tembikar, kan? Masuk ke jurang neraka, lebih pedas dan lebih panas lah iblis masuk ke dalam neraka itu dibanding kita. Jadi jangan kita salah paham. Bapak Ustaz, semakin sore semakin sering kita tutup ya acara ini. Tambah lama tambah serem, tambah lama tambah seram cerita ini. Mungkin di penghujung acara ini ada sedikit kesimpulan Ustaz. Jadi kesimpulan kita memang, jadi kita bab soal neraka ini jangan, tidak boleh kita bermain-main. Memang kita benar-benar meminta perlindungan kepada Allah. Bahkan kalau bisa jangan Allahumma azirni. Kalau bisa berzikirnya Allahumma azirna. Apa bedanya itu domir? Kalau Allahumma azirna kita membayangkan wong tua, mertua, bini, anak, keluarga, dulur. Kita minta kepada Allah supaya kita terbebas dari api neraka. Tapi kalau kita cuma Allahumma azirni minan nar, ya Allah lindungi aku dari api neraka. Berarti kita cuma untuk diri kita dewean, egoisnya. Jadi kalau bisa Allahumma azirna minan nar, seperti itu. Baik pemirsa TPI di mana berada, semakin ini dulu rangkaian acara Hikmah Ramadan di 24 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 26 April 2022. Kami pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi